Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya akan berbagi tentang aksi nyata saya pada modul 14 tentang diseminasi budaya positif. Jadi yang saya bagikan di sini kepada Bapak Ibu adalah apa yang saya dapatkan di program guru penggerak mulai dari modul 11 sampai saat ini, yaitu dimulai dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, kemudian dilanjutkan dengan visi dan peran guru penggerak, kemudian dilanjutkan lagi dengan keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif yang terakhir. Jadi ini semua tujuannya adalah untuk membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, untuk mempersingkat waktu, adapun acara kita pada sore hari ini adalah yang pertama adalah doa pembukaan, kemudian yang kedua adalah kata sambutan dari pimpinan, kemudian yang ketiga adalah pemaparan dari saya dan doa penutup. Jadi sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Acara yang selanjutnya adalah kata sambutan dari pimpinan yang akan diwakili oleh Ibu Risnayanti Harahap. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Risna yang sudah memberikan kata sambutannya. Sebelum memulai pembelajaran pada sore hari ini, ada baiknya saya atau kita menyepakati atau membuat kesepakatan belajar untuk jalannya acara ini. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain akan mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpartisipasi penuh. Dan yang kelima, mengikuti sesi Zoom pada sore hari ini dengan perasaan yang gembira. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa yang saya pelajari pada program guru penggerak dimulai pada modul 1 yaitu mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu seharusnya adalah penuntun, yaitu menuntun segala potensi dan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, pendidikan itu seharusnya menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan murid.
Maaf Bapak Ibu ada gangguan teknis di sini. Pendidikan menghamba pada murid, pendidikan haruslah berpihak pada murid, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Dan seharusnya guru itu diibaratkan sebagai petani, sekolah diibaratkan sebagai lahan. Sedangkan murid ibarat benihnya. Petani hanya bisa menyemai benih, merawat dan menuntun hingga bertumbuh dan berbuah. Jadi sebagai seorang petani, kita itu tidak bisa memaksakan padi menjadi rumput. Tetapi kalau kita menanam padi, maka tumbuh rumput begitu. Kemudian yang kedua itu pendidikan menghamba pada murid. Artinya kita sebagai guru harusnya menghamba kepada murid. Yang selama ini kita lakukan adalah teacher center ya. Kita adalah sebagai senternya. Saya mute ya. Oke, kemudian pendidikan itu adalah menuntun. Jadi menuntun segala potensi dan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksudnya di sini yang selama ini kita lakukan kepada murid kita adalah kita itu menuntut siswa untuk mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya dengan apa yang kita jelaskan. Sebaiknya kita di sini adalah menuntun. Jadi yang saya terapkan di sini setelah mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, yang awalnya saya setelah memberikan contoh kepada murid, saya akan memberikan soal yang sama kepada murid. Jadi baik itu dia yang pemahamannya tinggi, pemahamannya rendah, sama soalnya. Jadi setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya membuat soal berdasarkan kemampuan siswa. Jadi saya buat begini, misalnya saya sudah menjelaskan satu contoh soal dan membuat soalnya, dan saya menyuruh anak-anak buat soal yang sesuai dengan yang Ibu jelaskan, sesuai dengan pemahamanmu. Jadi murid itu akan mengembangkan soal sesuai dengan kemampuannya, dan dari yang dikerjakan siswa itu maka kita memahami atau kita menyimpulkan di mana siswa yang paham, mana yang belum paham, dan di mana dia yang kurang paham. Begitu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan, itu adalah yang saya pelajari di modul 1.1. Kita lanjutkan ke modul 1.2, yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Jadi, nilai dan peran guru penggerak di sini. Nilai guru penggerak itu yang pertama, sebenarnya di sini bukan hanya guru penggerak saja ya, cuman di sini nilai guru lah saya bilang. Yang pertama itu harus berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima, kolaboratif. Jadi ini adalah nilai yang harus dimiliki oleh setiap guru. Kemudian, peran dari guru penggerak. Peran dari guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yaitu guru penggerak itu bergerak dan tergerak. Kemudian menjadi coach, menjadi pelatih untuk guru yang lain. Kemudian yang ketiga itu perannya adalah mendorong kolaborasi, membangun kerjasama antara guru ataupun antar rekan kerjanya. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas. Jadi di sekolah kita sudah ada komunitas sesuai dengan rombel belajar masing-masing. Misalnya komunitas IPA, komunitas fisika, begitu ya Bapak Ibu. Jadi guru penggerak di sini bertugas untuk menggerakkan komunitas tersebut dengan mengadakan webinar ataupun seminar langsung. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah di modul ketiga. Di sini yang dipelajari adalah visi dan misi guru penggerak. Jadi, visi guru penggerak dalam mewujudkan perubahan itu diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Jadi di sini Bapak Ibu, pada visi guru penggerak,
kita itu seharusnya memiliki visi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi, visi saya di sini adalah mewujudkan atau membentuk karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui program pembelajaran P5. Begitu saya terapkan visi saya. Kemudian, dalam mewujudkan visi ini, saya juga pada awal perjumpaan kemarin, saya melakukan atau saya menyuruh murid saya itu membuat visinya. Kemudian, visi itu berbeda dengan cita-cita ya Bapak Ibu. Jadi visi ini diwujudkan dengan tahapan bagja. Yang pertama adalah B-nya buat pertanyaan, A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, J. jabarkan rencana, dan A. atur eksekusi. Itu yang dipelajari pada modul 1.3. Kita lanjutkan pada modul 1.4 ini adalah berbagi positif. Jadi inilah tugasnya kami membagikan apa yang kami pelajari di program guru penggerak ini, mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4 ini. Oke, jadi budaya positif di sini budaya positif berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Jadi mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, sampai ke visi guru penggerak, itu akan menimbulkan budaya positif. Oke, jadi budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan merefleksikan apa yang saya lakukan di sekolah mengenai budaya positif ini. Refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Jadi konsep-konsep yang saya pelajari pada modul 1.4 ini adalah disiplin positif, kemudian teori kontrol, kemudian nilai kebajikan keyakinan kelas, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Kita mulai dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ini tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi nilai kebajikan ini kita mulai pada saat awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas. Kemudian ada posisi kontrol. Jadi posisi kontrol seorang guru itu ada 5, mulai dari pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Selanjutnya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk penugasan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Kemudian dilanjutkan dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini diawali dengan menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, itu refleksi yang pertama yang saya lakukan. Kemudian refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi, perubahan yang saya dapatkan mengenai budaya positif ini, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif.
dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Contohnya saja Bapak Ibu, misalnya ketika ada seorang anak yang terlambat, kita dulunya itu adalah posisinya sebagai penghukum, yaitu kita akan menyuruh siswa yang terlambat itu membersihkan sampah atau barangkali membersihkan WC ya. Jadi setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol saya berubah dari posisi kontrol penghukum menjadi posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu tadi tahapannya ada 3, mulai dari merefleksikan validasi diri, kemudian validasi kesalahan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika ada siswa kita yang terlambat, kita akan memvalidasi identitas dulu. Kita seharusnya mendekati murid, menanyakan kabarnya sehingga dia merasa nyaman dan terbuka untuk bercerita dengan kita. Setelah itu kita akan memvalidasi kesalahannya. Kita menanyakan apakah kenapa saya panggil begitu kira-kira, dan si anak itu akan mengakui, iya Bu, saya terlambat, begitu ya. Kemudian kita akan menanyakan lagi keyakinan kelas. Misalnya kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas di awal perjumpaan ya Bapak Ibu. Jadi di situ kita akan menanyakan, kamu tahu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Begitu kira-kira pertanyaannya. Iya Bu, saya melanggar disiplin, begitu. Jadi oh iya, seharusnya manusia itu memang tidak luput dari kesalahan. Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu gitu. Jadi kita sebagai guru itu harus membuat murid itu untuk memberikan sendiri apa konsekuensi yang harus diberikannya dari kesalahan yang ia lakukan. Dengan begitu dia akan memiliki kesadaran dari dalam dirinya. Oh begini ya, saya itu seharusnya tidak terlambat lagi. Beda ketika kita posisinya sebagai penghukum. Ketika si anak itu kita hukum, maka dia itu akan memberikan alasan dan berusaha berbohong untuk menutupi kesalahannya. Dia akan membuat alasan ini dan itu. Tetapi kalau kita membuat posisi kita sebagai posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi itu, maka si siswa ini akan merasa dari dalam dirinya, ada motivasi dari dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Begitu kira-kira. Selanjutnya adalah yang ketiga. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Oke, jadi pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif, ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri saya sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya perlu melakukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan budaya ini kepada warga sekolah. Jadi seperti yang saya contohkan tadi Bapak Ibu, ketika ada seorang siswa yang terlambat, kita biasanya menghukum ya. Nah, sekarang kita berubah posisinya menjadi posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Jadi ini perlu kita lakukan pendekatan khusus. Contohnya di sekolah kami itu ciri khasnya itu adalah ada pelanggaran beserta poin yang diterimanya. Ketika poinnya sudah mencapai 100, maka dia akan panggilan orang tua. Dan ketika mencapai 150, maka dia akan dikeluarkan dari sekolah. Begitu kira-kira. Jadi hal yang saya lakukan ini berbenturan dengan peraturan yang ada di sekolah. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu juga saya tanyakan pas kemarin di forum diskusi antara guru penggerak dan fasilitatornya, dan itu tetap disalahkan. Itu adalah tugas ibu untuk melakukan pendekatan supaya mengubah peraturan itu menjadi
menuntun menjadi posisi manajer, begitu kira-kira Bapak Ibu. Kita itu harus membuat konsekuensi, bukan hukuman. Beda konsekuensi dengan hukuman. Oke, jadi yang saya lakukan itu adalah pendekatan khusus dalam mensosialisasikan budaya ini kepada warga sekolah. Ini saya mulai dengan teman piket saya. Ketika saya piket dan mendapati siswa yang terlambat, maka saya berusaha untuk mengajak si kawan ini tidak melakukan hukuman, tetapi kami melakukan segitiga restitusi tadi. Kami menanyakan kepada murid kenapa apa yang dia lakukan, apa kesalahan yang dia lakukan, dan apa solusi yang harus diberikannya supaya dia tidak terlambat lagi. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya refleksi yang keempat itu adalah bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jadi perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru. Apakah suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Halo? Halo? Oke, maaf ya Bapak Ibu ada terkendala jaringan. Saya lanjutkan share screen lagi ya Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu share screen saya, jadi saya minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan jika ada yang mengganjal di hati Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Di sini saya bukan menggurui tetapi berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu. Mungkin di sekolah Bapak Ibu akan ada praktek yang lebih baik lagi yang bisa saya terapkan di sekolah saya. Begitu kira-kira ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah kelihatan share screen saya. Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya refleksi yang kelima. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ini tadi sudah atau belum ya? Saya ulang saja. Jadi perasaan saya ketika mengalami hal tersebut tadi, kendalanya adalah peraturan dengan... Oh iya, ya. Saya ulangi lagi ya, Bu. Di perasaan saya, ketika terbenturan antara peraturan dengan posisi kontrol kita sebagai manajer tadi, saya itu merasa lebih tertantang lagi untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dalam mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat
agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya adalah refleksi yang kelima. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menuju posisi manajer. Refleksi yang keenam adalah sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Jadi sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Yang pemantau itu misalnya saya itu akan memungut atau menunjuk siswa yang tidak lengkap atributnya atau yang tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dan saya akan berikan ke piket. Jadi di sini posisi saya biasanya sebagai pemantau. Dan ketika saya dibuat di piket, maka saya akan menghukum siswa yang melanggar peraturan. Begitu sebelum saya mengikuti guru penggerak ini. Dan saat itu perasaan saya merasa sudah berjalan sesuai dengan ketentuan langkah yang saya berikan kepada murid saya, walaupun hasilnya ternyata masih kurang dari yang diharapkan. Dan setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jadi, setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Dan mereka itu lebih dekat kepada kita ketika kita menerapkan segitiga restitusi tadi. Ketika mereka melakukan kesalahan, dia tidak lari, begitu Bapak Ibu. Tetapi berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dan kita menuntun dia untuk mencari solusinya. Begitu. Kemudian refleksi yang ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Jadi sebelumnya saya pernah menerapkan secara tidak sadar. Sebenarnya kita juga sudah pernah sama-sama melakukannya ini, cuman kita belum tahu apakah itu segitiga restitusi. Namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang tanpa sadar pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada saat itu saya belum menerapkan menanyakan keyakinan, karena saat itu saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya, berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa itu sendiri. Demikian yang dapat saya paparkan untuk sore hari ini. Kepada Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan atau kita berbagi praktek baik, kami persilahkan. Oke, ada satu lagi Bapak Ibu, maaf ya, refleksi yang satu lagi. Maaf ya Bapak Ibu, saya pikir udah selesai, ternyata ada satu lagi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jadi, hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antara warga sekolah dan semua stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana-prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Karena itu penting bagi kita untuk memahami aset yang dimiliki sekolah dan memanfaatkannya semaksimal mungkin aset yang ada.
Oke, saya rasa sekian refleksi yang saya berikan, yang saya dapat tunjukkan kepada Bapak Ibu. Eh, untuk kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berbagi praktek baik atau barangkali ada yang mau ditanyakan tentang yang saya paparkan yang tadi. Baik, kepada Ibu Yuni, boleh silakan Bu, kami persilahkan. Begitu. Oke, baik. Iya. Apa perbedaan? Coba diulang Bu pertanyaannya, kurang fokus. Oh, begitu. Jadi, saya akan coba. Ya, ya. Oke. Oke, jadi maksud Ibu begini ya, apa hubungan antara menciptakan budaya positif dengan warga sekolah, begitu, Bu? Ibu Yuni? Jadi, di sini ya begini ya, Bu, maksud dari sini adalah konsep yang ini ya. Oke, saya coba membantu menjelaskan lagi ya, Ibu. Ini kan pertanyaannya, selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Jadi kan di modul 1.4 ini adalah mengenai budaya positif. Budaya positif artinya budaya itu adalah pembiasaan kan, pembiasaan yang biasa kita lakukan yang akhirnya menjadi terbiasa, begitu pengertian dari budaya ini ya. Jadi budaya positif, jadi kita itu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, begitu. Yaitu yang saya buat budaya positifnya adalah membangun kolaborasi, membangun kerjasama yang baik antara warga sekolah dan semua stakeholder, baik itu murid, wali kelas, guru BK, kepala sekolah, eh, untuk mendukung kolaborasi itu untuk menciptakan budaya positif, begitu Bu. Seperti tadi yang saya terapkan adalah menerapkan segitiga restitusi dan mengubah posisi kontrol saya yang dulunya adalah sebagai penghukum menjadi posisi kontrol manajer, begitu Bu. Apakah? Oke. Terima kasih kembali kepada Ibu Yuni. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Ada yang memberikan? Oke, silakan Ibu. Oh, begitu ya. Baik, iya, iya. Oke. Jadi begini ya, Ibu. Jadi ketika si anak itu masuk dalam keadaan terlambat, misalnya dia terlambat 15 atau barangkali 30 menit, ya, Bu. Jadi siswa itu tidak kita hukum dengan tidak mengikuti pelajaran yang kita lakukan.
pas nanti istirahat, oke, kenapa kita hanya di situ hanya memvalidasi identitas saja begitu. Jadi nanti pas istirahat tolong jumpai ibu ya, begitu. Pas di istirahat atau pas di jam kosong ibu atau barangkali di setelah pulang sekolah kalau misalnya jam istirahatnya tidak bisa diganggu. Baru disitulah kita menerapkan segitiga restitusi itu, mengubah posisi kita sebagai posisi kontrol penghukum menjadi posisi manajer ya Bu. Jadi pas di kelas itu dia tetap bisa mengikuti apa yang seharusnya dia dapatkan dan apa yang kita ajarkan kepada dia begitu Bu. Kita tidak seharusnya selama ini kan kita sana kamu bersihkan dulu ini begitu kan Bu biasanya. Tetapi yang seharusnya kita lakukan itu adalah memberikan waktu yang lebih yang apa sama dia waktu khusus supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya dan kita menuntun dia, bukan menuntut ya Bu. Begitu kira-kira Bu. Dan saya tambahi lagi, sebenarnya segitiga restitusi ini tidak bisa diterapkan untuk semua masalah. Namun ini hanya masalah-masalah kecil yang sudah budaya, yang sudah membudaya di sekolah kita. Misalnya, yang tidak mengerjakan PR, yang tidak memasukkan baju, yang tidak lengkap simbolnya. Ini adalah masalah-masalah kecil. Biasanya masalah kecil kita juga menggunakan posisi kita sebagai penghukum ya Bu. Namun ini tidak bisa diterapkan untuk masalah-masalah yang serius. Misalnya, kasus pencurian atau yang cabut beberapa kali, yang alpa, ini tidak bisa. Namun kita itu harus memberikan efek jera sama dia. Bisa barangkali bekerja sama dengan guru BK, dengan kesiswaan dan kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi si anak tersebut. Begitu, Bu. Mm-mm. Validasi identitas dulu, ya, menanyakan kabarnya. Ya. Nah, iya, itu adalah validasi kesalahannya, Bu. Menstabilkan identitas. Ini, Bu. Oke. Ini saya tunjukkan ya, Bu. Ya, sebentar. Jadi segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas. Di sini kita tanyakan dulu kabarnya. Apa kabar, Nak? Begitu. Kamu sudah makan? Kalau misalnya kita memanggil dia pas di istirahat, kamu sudah makan belum? Gitu. Sampai dia merasa dekat sama kita, begitu. Kemudian barulah kita itu adalah menstabilkan identitas. Baru kita validasi tindakan yang salah. Jadi validasinya itu begini, Bu. Misalnya begini, saya tahu sebenarnya manusia itu biasa melakukan kesalahan, tetapi tidak seharusnya dan ini bukan kamu yang sebenarnya. Bisa jadi kita lakukan seperti itu, Bu. Baru kita berikanlah dia. Kamu tahu kan mengapa ibu memanggil kamu ke sini begitu? Dan dia akan mengakuinya, iya Bu, saya terlambat. Itu kan kita sudah memvalidasi tindakan dia yang salah itu. Oke, kamu sudah tahu. Di sini Ibu tidak ingin menyalahkan siapa-siapa begitu kira-kira Bu. Jadi di sini Ibu hanya untuk membantu kamu mencari solusi begitu. Nah, kamu tahu apa keyakinan kelas yang kamu langgar begitulah kira-kira. Kalau misalnya kita sudah di awal udah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas ya, Bu. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang sama-sama kita buat dengan murid yang kita sepakati bersama ini tidak banyak. Cukup 5 atau sampai saja lah kira-kira, Bu. Yang diingat siswa begitu kalau keyakinan kelas, Bu. Jadi kalau peraturan itu kan harus ada konsekuensi yang dia pakannya, ada hukuman kalau dia melanggarnya. Tapi kalau keyakinan ini kita itu akan memberikan sama-sama mencari solusi kalau misalnya terjadi keyakinan kelas yang dilanggarnya, begitulah Bu. Kemudian setelah kita menanyakan keyakinan kelasnya, kita sama-sama mencari solusinya, begitu Bu.
Iya, keyakinan keras. Iya, Bu. Nah, iya, 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 iya. Itu memang menjadi polemik sekolah kita. Iya, begini ya, Bu. Itu menjadi polemik di sekolah kita yang di pinggiran lah, saya bilang. Sekolah saya juga di pinggiran yang kualitas murid-muridnya memang seperti itu. Mereka itu suka dihukum supaya tidak belajar gitu kan, Bu. Jadi seharusnya itu kita eh, tepat memberikan solusi. Tidak bisa begitu. Kalau saya biasanya, kamu maunya bagaimana? Begitu. Saya buat. Pulang aja, Bu. Oh, nggak bisa. Itu tidak sesuai dengan hukuman dengan konsekuensi itu berbeda, Bu. Kalau solusi ya maksud saya. Jadi kalau hukuman itu tidak sesuai dengan yang pelanggaran yang diberikannya. Misalnya saya contohkan seperti ini. Ketika si anak terlambat, kita suruh keliling lapangan 3 kali, itu adalah hukuman barangkali, Bu. Namun ketika si anak terlambat pas pelajaran olahraga, disuruh dia keliling lapangan 3 kali, itu adalah konsekuensi. Jadi bertingkat antara hukuman, konsekuensi, dan solusi ya Bu, begitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Harus kita buat, kita juga harus tegas. Apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terulang lagi, begitu Bu. Harus sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya, tidak bisa macam-macam di luar yang itu. Saya udah keluarkan saya, Bu, nggak bisa begitu. Dan itu tidak bisa kita lakukan pas di saat pelajaran, Bu. Nanti pas di oh nanti jumpa Ibu. Kalau misalnya kita buat di pas pelajaran kita itu kan sudah mengganggu waktu belajar kita, Bu. Begitu kira-kira, Bu. Harus 24 jam, harus menyediakan diri dan waktunya untuk anak-anak, begitu. Iya. Makanya kita posisinya di sini adalah menghamba kepada murid, begitu, Bu. Menurut si Ki Hajar Dewantara. Dan itu yang pelan-pelan harus kita lakukan. Begitu, Bu. Saya rasa waktunya sudah mepet ya, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mudah-mudahan berbagi baik ini bisa kita lanjutkan untuk aksi nyata selanjutnya. Demikian pertemuan kita untuk sore hari ini. Untuk menutup kelas ini saya sendiri saja yang memimpin doanya ya Bu. Jadi untuk mengambil keberkahan pada acara sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya Bapak Ibu. Oke, baik. Oke. Maaf mengganggu waktu istirahatnya ya Bapak Ibu. Cuma sebentar saja karena terkendala teknis tadi ya. Baik, di sini saya mau memaparkan hasil aksi nyata saya sebagai guru penggerak. Mohon kesediaan waktunya Bapak Ibu. Aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Jadi rangkaian kegiatannya pada malam hari ini kita mulai dari kesepakatan belajar ya. Kita sama-sama belajar di sini, saya tidak menggurui ya Bapak Ibu. Jadi kesepakatan belajarnya yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain akan mendengarkan.
Yang keempat, berpartisipasi penuh. Dan yang kelima, mengikuti Zoom dengan perasaan yang gembira. Adapun rangkaian kegiatan pada malam hari ini, yang pertama adalah doa pembukaan, kemudian kata sambutan dari pimpinan. Di sini akan diwakili oleh Ibu Erlina Maurida, kemudian pemaparan dari saya dan doa penutup. Jadi untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah kata sambutan dari pimpinan yang akan diwakili oleh Ibu Erlina Maurida. Kepada Ibu kami persilahkan. Kepada Ibu Erlina kami persilahkan supaya membuka mikrofonnya, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Erlina yang sudah memberikan kata sambutan. Selanjutnya pemaparan materi oleh saya sendiri mengenai diseminasi budaya positif. Baik, saya akan screen kepada Bapak Ibu. Yang saya akan bagikan di sini adalah yang saya pelajari di kegiatan guru penggerak mulai dari modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang visi guru penggerak, kemudian yang ketiga itu adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya akan memaparkannya yang tujuannya itu adalah untuk membentuk karakter siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Baik, saya akan mulai dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya simpulkan bahwa pendidikan itu adalah penuntun, bukan menuntut. Artinya, menuntun segala potensi dan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu yang pertama. Kemudian, pendidikan itu menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menghamba pada murid. Jadi, pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Selanjutnya, guru itu diibaratkan sebagai petani, yaitu sekolah ibarat lahan atau tanah, sedangkan murid ibarat benihnya. Petani hanya bisa menyemai benih, merawat, dan menuntun hingga bertumbuh dan berbuah. Itu yang saya dapatkan di modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Jadi nilai dari guru penggerak itu adalah berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Sedangkan peran dari guru penggerak itu sendiri adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian menggerakkan komunitas, itu adalah peran dari guru penggerak, dan peran kita juga sebagai guru-guru. Selanjutnya adalah modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Jadi, dalam mewujudkan perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiasi dengan tahapan bagja.
Tahapan Bagja itu yang pertama B-nya buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Jadi dalam visi guru penggerak ini saya sudah terapkan pada murid-murid saya ketika kemarin pas perjumpaan di awal saya itu menyuruh murid-murid membuat visinya. Apa visimu sebagai siswa? Jadi karena dengan kita mempunyai visi maka kita akan mempunyai tujuan hidup. Jadi visi ini bisa dibuat dengan tahapan Bagja. Selanjutnya adalah budaya positif. Di sini budaya positif. Jadi dari pembelajaran mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara sampai ke nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak itu, maka timbullah budaya positif. Itulah yang akan saya paparkan pada malam hari ini. Jadi berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya dari keempat modul tersebut, maka saya merefleksikan pernyataan pemahaman atas keseluruhan budaya positif. Refleksi saya yang pertama adalah sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu saya mempelajari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ini tujuannya untuk mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Contohnya, dalam pembelajaran itu sebelum memulai pembelajaran di awal semester atau kita bisa memperbaharunya, kita membuat keyakinan kelas dengan murid-murid kita tentang bagaimana seharusnya, bukan hukuman ya. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol itu, guru itu memiliki posisi kontrol yaitu sebagai pemberi hukuman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, mulai dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penugasan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dilakukan dengan 3 tahap, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu adalah konsep yang saya pahami dari kegiatan guru penggerak ini. Kemudian perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir setelah dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Jadi setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, dan positif berdasarkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini adalah sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Ternyata itu kurang tepat untuk mewujudkan atau untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda. Jadi pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ini, ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan,
pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Jadi contohnya di sini Bapak Ibu, kalau di sekolah kita kan siapa yang terlambat itu dihukum untuk membersihkan rumput biasanya kalau kita piket atau membersihkan kamar mandi barangkali. Jadi kalau kita posisinya di sini sebagai manajer, kita itu harus menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita itu harus memanggil anak terlebih dahulu, kemudian menanyakan kabarnya, selanjutnya menanyakan kenapa dia terlambat. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas yang dilanggarnya kalau kita sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya. Jadi dia akan menjawab sendiri dan sadar sendiri. Kemudian dia yang membuat hukumannya untuk dirinya sendiri. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Setelah dia sudah merasa bersalah atas tindakan kesalahan yang dibuatnya, kita menanyakan keyakinan kelas yang dilanggarnya. Misalnya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Jadi dia menjawab sendiri, saya sudah terlambat. Sementara di keyakinan kelas sudah dibuat tidak boleh terlambat. Kemudian dia itu akan menstabilkan kondisi, dia itu akan membuat hukumannya sendiri, dia akan menyesal dengan yang dilakukannya itu. Kemudian sementara di sekolah kita kan itu udah jelas ada poin, kalau misalnya yang terlambat itu sekian poinnya, dan itu saya rasa sangat membentuk disiplin di sekolah kita. Jadi berdasarkan dari ini, maka dari itu saya perlu melakukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan budaya ini kepada warga sekolah. Kemudian refleksi yang keempat, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut. Jadi perasaan tadi adalah berbenturan dengan posisi guru itu seharusnya bukan penghukum, tetapi posisinya harus sebagai manajer ya. Kemudian perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dalam mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya, refleksi yang keempat adalah, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Selanjutnya adalah yang keenam. Sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jadi sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol itu sebagai penghukum dan pemantau. Karena saat itu perasaan saya merasa sudah berjalan sesuai dengan ketentuan langkah yang saya berikan kepada murid, walaupun hasilnya ternyata masih kurang dari yang diharapkan. Contohnya tadi adalah seorang murid yang terlambat itu kita posisinya sebagai penghukum. Kita memberikan hukuman kepadanya membersihkan rumput atau membersihkan kamar mandi. Kemudian ketika posisi kita sebagai posisi pemantau, kita itu akan perhatikan atribut atau ketidaklengkapan siswa kita saat di sekolah. Jadi seharusnya itu ternyata kurang efektif. Kalau dikaitkan dengan setelah mempelajari modul ini kurang efektif karena besoknya lagi pasti si siswa itu juga akan mengulangi kesalahannya dan dia akan datang terlambat dan tidak berpakaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah kita. Jadi setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai, saya itu mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Itu saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Lalu
perasaan saya itu, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya adalah yang ketujuh, sebelum pelajari modul ini, pernahkah kamu menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya. Sebelumnya, saya pernah menerapkan secara tidak sadar konsep segitiga restitusi. Namun, tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang tanpa sadar pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada saat itu, saya belum menerapkan menanyakan keyakinan, karena saat itu saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antara warga sekolah dan semua stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kemudian, kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif. Kemudian, sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Karena itu penting bagi kita untuk memahami aset yang dimiliki sekolah dan memanfaatkannya semaksimal mungkin aset yang ada. Kemudian selanjutnya adalah demikian Demikian yang dapat saya jabarkan mengenai apa yang saya dapatkan dari modul 11 sampai modul 13 ini. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru untuk memberikan tanggapan ataupun memberikan pertanyaan tentang yang saya jelaskan. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai yang saya jelaskan atau mungkin penjelasan yang lebih dalam apa itu ini begitu Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Pak Irham ya? Iya Pak. Halo, saya mendengarkan Pak. Halo Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Iya Pak. Kedengaran Pak. Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran Pak. Iya, waalaikumsalam. Kedengaran ya suaranya Bu saya. Halo. Terdengar Bu? Terdengar. Saya mendengarkan suara Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Halo, iya.
Halo, saya mendengarkan suaranya, Pak. Kedengaran, Pak? Kedengaran, halo. Selamat malam, Pak. Iya, halo. Halo, bisa, bisa. Saya bisa mendengarkan. Bisa, bisa, Bu. Bisa saya dengar. Halo, halo, halo. Tidak. Halo, halo. Halo. Bisa, Bu. Jadi tadi suara saya nggak kedengaran pas presentasi ya? Oke, baik. Sekarang saya buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Akan saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Rizky. Jadi berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu seharusnya berpihak pada murid. Guru itu hanya sebagai fasilitator, itu sebenarnya sudah sama-sama kita ketahui, cuman sangat sulit kita terapkan untuk siswa kita di sekolah yang sudah terbiasa atau yang sudah membudaya, tidak hanya di sekolah kita sebenarnya ya Bapak Ibu. Jadi sudah terbudaya kita itu yang biasanya guru itu adalah sebagai senternya, sebagai pusatnya, sedangkan siswa itu guru yang biasanya yang menghamba, bukan murid. Seharusnya murid itu adalah yang menghamba. Kita itu menghamba kepada murid. Artinya semua kebutuhan murid, gaya belajar murid itu kita harus bisa mengkontrol, bisa kita lakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya murid. Misalnya contoh dari pembelajaran yang menyenangkan itu adalah
kita tidak melulu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Sebenarnya kita di sekolah sudah menerapkan hal itu, Bapak Ibu. Itu kita terapkan di pembelajaran P5. Biasanya kita ada keluar, misalnya kemarin itu kami P52 itu dengan Ibu Nila dan Ibu Roida, kami itu melakukan pembelajaran di luar kelas, yaitu kemarin membuat mendaur ulang sampah. Jadi kami memungut sampah-sampah kering, daun-daun kering, kemudian mengubahnya menjadi pupuk kompos. Contoh yang lainnya adalah kita menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Misalnya pada jam terakhir, ketika murid itu sudah bosan, kita bisa melakukan ice breaking barangkali, atau menyuruh siswa kita berdiri melakukan pergerakan-pergerakan sehingga siswa itu tidak terlalu fokus atau tidak ngantuk. Atau contoh yang lain, kita melakukan praktek. Kalau bahasa Indonesia misalnya menggunakan komik dan lain-lainnya, seperti itu menurut saya Bapak Ibu. Atau kalau misalnya ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, ini kita adalah berbagi praktik baik. Jadi kalau misalnya ada tanggapan atau saran dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Bisa diterima Ibu Rizky? Terima kasih Bu Rizky. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau menanggapi atau menambahi jawaban saya bagaimana menerapkan pembelajaran yang menarik. Intinya, menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Kita itu menghamba pada murid. Kita posisi guru itu adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi selama ini kan kita itu melakukan penilaian atau menilai anak sesuai dengan apa yang didapatkannya di ujian. Seharusnya kita itu melakukan penilaian proses. Jadi saat pembelajaran itu kita melakukan penilaian kepada anak-anak. Tidak hanya di ujian formatif atau ujian sumatif saja. Begitu Bapak Ibu menurut saya. Apakah ada tambahan dari Ibu Desti atau Ibu Etri? Halo? Halo? Selamat malam Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak.
Oke, baik. Terima kasih tanggapannya, Pak. Oke, jadi terima kasih tanggapannya kepada Pak Irham. Eh, Sangat luar biasa tanggapannya. Jadi untuk pembelajaran yang menyenangkan itu kita juga harus mengkondisikan siswanya ya, Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya tambahi. Apakah Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Kita di sini adalah berbagi, bukan mengguru ya. Kita saling berbagi pengalaman dan saling berbagi praktik baik dari kita. Dari kita untuk kita dan untuk anak-anak kita mewujudkan karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan lain dari Bapak Ibu? Iya, Pak? Iya, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke, baik. Saya akan menjawab, Pak. Iya, iya, Pak. Apakah itu saja yang mau ditanyakan? Itu saja dulu ya, Pak. Jadi, posisi guru itu, ya, iya, Pak. Iya, Pak. Betul sekali, Pak. Oke, jadi posisi guru itu yang selama ini kita jalankan adalah posisi kita sebagai penghukum. Di mana pada kasus-kasus yang kecil atau kasus yang besar kita itu menggunakan posisi kita sebagai penghukum. Contohnya saja ketika anak tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR-nya, maka kita akan berdirikan dia di depan. Dan itu sebenarnya tidak membuat murid jerah. Besok dia akan melakukan hal seperti itu lagi. Terlambat juga. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, besoknya juga dia kemungkinan besar akan terlambat lagi, tidak akan ada efek jerahnya kurang. Tetapi kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai posisi manajerial dengan menerapkan segitiga restitusi yang tadi, mulai dari yang pertama itu adalah langkahnya uh, validasi identitas. Intinya kita ajak dulu si siswa ini tanya jawab, menanyakan kabarnya sampai dia mau bercerita. Dia itu tidak merasa dia mau dihukum begitu. Dia secara luas mengatakan apa permasalahan yang dialaminya. Itu adalah misalnya kita, kenapa kamu bukan apa kabarnya? Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu begitu kira-kira. Jadi setelah dia, iya Bu, karena saya terlambat. Dia kan di situ sudah mengakui kesalahannya. Masuklah itu adalah validasi kesalahan. Barulah kita menanyakan keyakinan. Kamu tahu apa yang kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar begitu. Dia akan menceritakan. Namun semua ini sebagai posisi kita sebagai manajerial tidak bisa diterapkan untuk semua kasus atau untuk semua anak. Contohnya saja, ketika seorang anak yang sudah berulang kali terlambat, kita tidak bisa menerapkan posisi kita sebagai posisi manajerial. Barangkali kita akan menggunakan posisi penghukum juga. Kita akan berkolaborasi dengan kesiswaan, dengan guru piket, dengan guru BK, dengan wali kelasnya untuk membuat si anak ini jera. Contoh yang lain adalah ketika kasusnya itu kasus yang sudah tinggi, itu tidak bisa diterapkan posisi manajerial, tetapi kita harus menggunakan hukuman atau bahkan ada yang di DO. Begitu, Pak, menurut saya. Tunggu sebentar.
Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, iya, Pak. Ada, Bapak. Ada, Pak. Iya, iya, Pak. Ada. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Sebenarnya sedikit lagi ya, Pak. Jadi begini, Pak. Sebenarnya kalau ini sudah saya sharingkan juga dengan kawan-kawan di yang di CGP, kita kan sudah punya peraturan yang ada poin-poinnya dan itu adalah salah satu yang menjadi ciri khas dari sekolah kita. Dan itu sudah saya tanyakan dengan fasilitator, dengan pengajar praktek dan kawan-kawan yang lain. Bagaimana posisi kita sebagai posisi manajer sementara di sekolah kita itu adalah sudah ada seberapa peraturan dengan lengkap dengan konsekuensi dan eh, poin kalau di sekolah kami dan itu saya rasa sudah cukup efektif untuk mendisiplinkan anak-anak itu yang saya tanyakan kemarin. Tetap saja yang dijawab itu adalah posisi kita itu sebagai guru itu harusnya sebagai posisi manajer gitu jawabannya. Harusnya kita itu mendisiplinkan anak bukan dengan cara menghukum tetapi dengan kesadaran anak itu sendiri begitu jawabannya, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi posisi kita itu adalah membuat anak dekat, mau bercerita dengan kita, mau berbagi, mau jujur, tidak berbohong. Biasanya kan anak kalau melakukan kesalahan akan berbohong untuk menutupi kesalahannya, begitu kan, Pak, Ibu? Jadi tidak salah dengan yang kita buat kemarin itu, hanya perlu direvisi beberapa saja. Kira-kira begitu, Pak, Ibu. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan atau yang memberikan tanggapan, Bapak Ibu? Kita punya waktu 15 menit lagi ya Bapak Ibu. Kenapa ya, Mak? Sayang mama ini, Mak. Oh, sayang mama.
Halo? 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 Saya rasa kalau tidak ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, oke, baik. Jika Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang memberikan tanggapan, saya rasa kita akhiri dulu Zoom kita pada malam ini. Akan kita lanjutkan di aksi nyata selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Kemudian acara selanjutnya adalah doa penutup. Jadi untuk membawa keberkahan dan pada acara Zoom ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.